Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada materi yang kedua dari kelas daring Islamisasi Teknologi, kita akan membicarakan evolusi dan dampak-dampak teknologi kontemporer. Pada materi yang pertama yang telah berlalu, kita telah membicarakan teknologi dalam ranah konseptual, meliputi teknologi sebagai bagian dari kebudayaan manusia, relasinya dengan ilmu pengetahuan modern, relasinya dengan manusia, dan kita pun telah membicarakan teknologi sebagai entitas yang tidak bebas nilai atau value laden. Pada kesempatan yang kedua ini, materi evolusi dan dampak-dampak teknologi dimaksudkan agar kita mengetahui perkembangan teknologi kontemporer yang membentuk dunia kehidupan kita pada masa kini. Dapat dilihat pada gambar yang saya tampilkan di slide pertama. Gambar ini menunjukkan bahwa kita tengah hidup di tengah zaman yang disebut dengan revolusi industri 4.0 atau revolusi industri keempat, yang juga dinamakan dengan revolusi kecerdasan, di mana pada zaman kita sekarang ini manusia hidup di tengah lingkungan mesin cerdas. Revolusi kecerdasan berarti bukan saja akan muncul entitas kecerdasan buatan atau artificial intelligence yang memiliki kemampuan kognitif jauh melebihi manusia, tetapi juga di zaman inilah yang didominasi dengan perkembangan ilmu biologi, manusia sedang menapaki evolusinya yang lebih lanjut yang oleh Yuval Noah Harari disebut dengan Homo Deus, manusia menjadi Tuhan dengan seperangkat teknologi yang diciptanya. Pada materi yang kedua ini kita akan membahas 4 poin bahasan. Poin pertama, kita akan membahas secara konseptual salah satu model gerak peradaban yang tengah mendominasi kehidupan kita pada zaman sekarang, yakni evolusionisme peradaban, yang secara lebih spesifik kita akan bahas evolusionisme teknologi. Poin bahasan ini akan kita kaitkan secara konseptual dengan istilah civilization yang telah kita bicarakan pada materi sebelumnya. Poin bahasan kedua, kita akan membahas sekilas perkembangan teknologi modern hingga perwujudan bentuknya pada zaman kontemporer sekarang ini. Poin bahasan ini kita butuhkan untuk mengetahui realisasi dari model gerak evolusionisme teknologi, dan yang kedua untuk mengetahui perwujudan teknologi yang sedang membentuk dunia kehidupan kita pada masa sekarang ini. Yang ketiga, kita akan membicarakan peran teknologi kontemporer, dan yang keempat kita akan membicarakan dampak teknologi kontemporer yang sehari-hari kita bersentuhan dengannya dalam berbagai aspek kehidupan. Di slide ini saya menampilkan sebuah gambar robot dalam pose berpikir. Gambar ini mengingatkan kita pada karya patung Auguste Rodin yang berjudul The Thinker di Prancis. Patung The Thinker menampilkan sesosok manusia yang sedang berpikir sebagai penanda bahwa manusia tengah memasuki zaman baru, zaman pencerahan, zaman berpikir, dan zaman modern. Di zaman itulah Immanuel Kant mengatakan sapere aude, beranilah untuk berpikir, beranilah untuk menggunakan daya kemampuan berpikir kita sebagai manusia. Kini tidak saja manusia yang berpikir, tetapi robot, mesin cerdas, artificial intelligence yang dicipta oleh manusia pun memiliki kemampuan berpikir
yang secara kognitif memiliki kemampuan berpikir jauh melebihi kemampuan berpikir yang dimiliki oleh manusia. Di zaman inilah kita sebagai manusia hidup bersama dengan mesin cerdas yang dari segi kecerdasannya jauh melampaui kecerdasan kita sebagai manusia. Sebelum kita lebih jauh membicarakan wujud teknologi pada zaman kontemporer, di mana mesin cerdas atau artificial intelligence merupakan teknologi yang mendominasi dan membentuk kondisi kehidupan kita pada masa sekarang ini, terlebih dahulu kita secara konseptual akan berbicara salah satu model gerak peradaban, yakni model evolusionisme teknologi yang meniscayakan manusia memasuki sebuah zaman baru yang kita sebut zaman revolusi kecerdasan. Model evolusionisme baik secara konseptual maupun realisasinya dapat kita lacak hingga pada zaman modern peradaban barat yang diawali dengan zaman pencerahan pada abad ke-18 Masehi. Pada zaman itulah peradaban barat meninggalkan periode culture dan memasuki periode civilization. Perlu sekilas saya ulangi salah satu bagian dari materi pertama yang lalu, bahwasanya dalam antropologi budaya dikenal dua istilah yang berbeda, yakni culture dan civilization. Salah satu versi pemahaman terhadap dua istilah ini bahwasanya culture dan civilization menunjukkan tingkat peradaban manusia yang berbeda. Culture yang sudah kita bahas, yang berasal dari kata kultura pada bahasa Latin yang berarti mengerjakan tanah, merujuk pada kondisi kehidupan agraris atau tingkat budaya agraris yang ditandai dengan perwujudan teknologi yang sederhana atau bersahaja. Sementara itu, secara konseptual, civilization merujuk pada zaman modern, kondisi kehidupan manusia yang dipenuhi atau dibentuk dengan teknologi maju yang bersifat kompleks. Sehingga zaman modern ialah merupakan pintu masuk bagi peradaban barat untuk meninggalkan gaya hidup agraris untuk memasuki sebuah zaman baru, zaman civilization yang dikenal dengan zaman industri. Secara konseptual, civilization hanya merangkum atau meliputi aspek budaya yang bersifat artefak. Dikaitkan dengan teknologi dipandang dari konsep civilization hanya dilihat dari aspek artefaknya saja. Sehingga ketika kita berbicara evolusionisme dikaitkan dengan konsep civilization, kita akan menyaksikan perkembangan peradaban manusia, perkembangan teknologi yang dimiliki oleh manusia sebagai bagian dari kebudayaannya dalam aspek perkembangan perwujudan fisiknya atau perkembangan wujud artefaknya. Oleh karena itu, peradaban modern yang menggunakan konsep civilization merupakan peradaban materi atau peradaban benda-benda karena hanya menitik beratkan pada aspek artefak dari kebudayaan manusia atau aspek artefak dari teknologi yang merupakan bagian dari kebudayaan manusia. Konsep civilization memiliki dua asumsi dasar. Pertama,
semakin kekinian, maka semakin tinggi kualitas artefak teknologi, yang berarti menunjukkan bahwa peradaban atau kebudayaan manusia memiliki tingkat yang semakin maju pula. Semakin kekinian, maka teknologinya semakin baik dari segi artefaknya, maka menunjukkan bahwa peradaban atau budaya manusia itu semakin maju. Maju tidaknya peradaban manusia dengan demikian diukur dari kemajuan artefak teknologinya. Kemudian asumsi kedua ialah tata nilai terpisah dari perkembangan teknologi yang merupakan domain institusi politik. Dalam penciptaan teknologi tidak inheren di dalamnya tata nilai, sehingga dalam konsep civilization, teknologi adalah bebas nilai. Sementara urusan nilai yang memandu penciptaan maupun penggunaan teknologi merupakan domain dari institusi politik, bukan merupakan domain dari institusi ilmu pengetahuan dan teknologi. Hanya dengan cara inilah teknologi dipisahkan dari tata nilai. Teknologi dapat terus mengalami perkembangan dari aspek artefaknya, atau teknologi dapat terus mengalami progresivitas. Model gerak evolusionisme teknologi yang di dalamnya meliputi konsep civilization yang membentuk peradaban barat modern ditopang oleh dua institusi utama, yakni institusi ekonomi kapitalisme dan institusi sains positivisme yang ditujukan untuk mencapai tujuan-tujuan ekonomi. Dengan demikian, perkembangan teknologi dari aspek artefaknya ditujukan untuk mencapai tujuan ekonomi. Sehingga peradaban modern yang menerapkan model gerak evolusionisme yang berasaskan pada konsep civilization merupakan peradaban benda yang juga dapat disebut dengan peradaban ekonomi, dikarenakan benda-benda itu atau perkembangan dari teknologi dari aspek artefaknya, lebih luas lagi perkembangan kebudayaan manusia dari aspek artefaknya ditujukan untuk kepentingan ekonomi. Peradaban barat modern yang menghendaki progresivitas atau perkembangan kebudayaan manusia dari aspek artefaknya riskan dengan instabilitas, dikarenakan peradaban yang terus mengalami perkembangan memiliki potensi chaos yang sangat tinggi. Untuk menjamin stabilitas evolusi peradaban atau untuk menjamin stabilitas kehidupan kebudayaan manusia yang diakibatkan oleh perkembangan teknologi dari aspek artefaknya secara berkelanjutan, maka peradaban barat modern memiliki yang disebut dengan sistem ahli oleh Anthony Giddens. Sistem ahli inilah yang bertanggung jawab untuk menstabilkan peradaban benda-benda yang menjadi ciri khas dari peradaban barat modern. Tanpa adanya sistem ahli, maka perkembangan teknologi dari aspek artefaknya akan sangat mudah sekali menyebabkan chaos dalam kehidupan masyarakat. Peradaban barat modern yang merupakan peradaban benda-benda dikarenakan berasaskan pada konsep civilization yang hanya memandang kebudayaan manusia, tidak terkecuali teknologi, hanya dari aspek artefaknya saja. Ya. Menurut Anthony Giddens, ditujukan untuk mencapai tujuan-tujuan ekonomi. Sehingga menurut Anthony Giddens, institusi yang paling
utama dalam peradaban barat modern ialah institusi ekonomi. Seluruh kebudayaan yang dicipta manusia dalam peradaban barat modern ditujukan untuk memenuhi tujuan-tujuan ekonomi. Secara lebih spesifik lagi, tujuan ekonomi tersebut merujuk pada segelintir orang yang disebut dengan kalangan burjuis atau kalangan pemodal. Untuk memenuhi tujuan ekonominya, menurut Anthony Giddens, institusi ekonomi ini yang merupakan otoritas dari kalangan burjuis atau kalangan pemodal mengontrol institusi politik, institusi pendidikan, dan institusi militer. Institusi ekonomi mengontrol institusi politik agar diberlakukannya peraturan kehidupan yang memungkinkan kalangan burjuis dapat menghasilkan atau dapat melakukan akumulasi modal dengan optimal. Maka dibuatlah perundang-undangan yang pro terhadap pemodal, perundang-undangan yang pro terhadap investasi asing dan segala macamnya. Sementara itu, institusi ekonomi juga mengontrol institusi pendidikan dalam rangka untuk menggerakkan aktivitas ekonominya untuk menyediakan tenaga kerja terdidik yang dapat dipekerjakan dan dapat dibayar dengan harga yang murah. Sehingga tidak aneh jika terlontar perkataan bahwa sekolah maupun perguruan tinggi merupakan pabrik manusia untuk dijadikan pekerja bagi kepentingan para pemodal. Institusi ekonomi juga mengontrol institusi militer, dikarenakan persenjataan dan peperangan merupakan industri yang dapat menghasilkan laba dalam jumlah yang sangat besar. Oleh karena itu peperangan dibuat agar bisnis senjata terus dapat dilakukan yang pada akhirnya menguntungkan bagi kalangan pemodal. Dikaitkan dengan pembahasan sebelumnya, peradaban barat modern yang berasaskan pada konsep civilization yang menghendaki dilakukannya terus-menerus perkembangan kebudayaan manusia, tidak terkecuali teknologi dari aspek artefaknya, memiliki potensi terjadinya chaos yang sangat tinggi. Sehingga menurut Anthony Giddens, stabilitas perkembangan peradaban itu ditopang atau merupakan tanggung jawab dari sistem ahli. Sistem ahli ini ditopang oleh dua institusi, yang utamanya ialah institusi ekonomi untuk mengamankan kepentingan ekonominya, dan kedua direalisasikan oleh institusi politik melalui kebijakan-kebijakan, dan direalisasikan oleh institusi pendidikan dalam melakukan proses belajar mengajarnya agar menghasilkan kualitas manusia yang dikehendaki oleh institusi ekonomi agar dapat melangsungkan kegiatan ekonomi. Apa yang dimaksud dengan sistem ahli ini? Menurut Anthony Giddens, sistem ahli ini meliputi asosiasi profesi yang menjamin lulusan sekolah maupun perguruan tinggi memenuhi standar-standar tertentu yang dibutuhkan oleh institusi ekonomi, kemudian juga serangkaian sertifikasi tetap tujuannya yakni untuk menjamin kualitas pekerja yang dihasilkan oleh institusi pendidikan. Dengan adanya sistem ahli ini, maka masyarakat akan bertopang pada kalangan ahli terkait dengan perkembangan peradabannya. Masyarakat percaya dengan kemampuan para ahli
untuk membangun peradabannya, sehingga masyarakat melimpahkan tanggung jawab terkait dengan perkembangan peradabannya kepada sekalangan terdidik yang memiliki sertifikasi yang tergabung dalam syarikat profesi dan segala macamnya, sebagai legitimasi bahwa kalangan itu ialah kalangan yang dapat dinyatakan sebagai kalangan ahli. Semakin kompleks peradaban teknologi, menurut Anthony Giddens, maka dibutuhkan sistem ahli yang semakin kompleks. Dibutuhkan standarisasi profesi yang semakin kompleks. Dibutuhkan jenjang pendidikan yang semakin kompleks. Dan dibutuhkan lebih banyak sertifikasi untuk menjamin bahwa seseorang itu memenuhi standar-standar yang dibutuhkan untuk melangsungkan kegiatan ekonomi sebagaimana dikehendaki oleh institusi ekonomi. Dengan didukung oleh sistem ahli yang dari segi kebijakannya ditopang oleh institusi politik, yang dibutuhkan oleh institusi ekonomi memenuhi tujuan-tujuan ekonominya, maka institusi pendidikan dapat mencipta teknologi atas arahan dari institusi ekonomi yang dilegitimasi oleh kebijakan dari institusi politik. Teknologi yang dicipta oleh institusi pendidikan atau teknologi yang dicipta oleh kalangan lulusan perguruan tinggi yang disahkan legitimasinya melalui sistem ahli, teknologi ini dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan institusi ekonomi yang melakukan kegiatan produksi, untuk menghasilkan barang yang akan dijual, dan untuk memenuhi kebutuhan dari institusi militer terkait dengan persenjataan. Dan pada akhirnya juga perkembangan teknologi persenjataan ini ditujukan untuk memenuhi tujuan kepentingan institusi ekonomi. Dari pembahasan ini dapat kita ambil kesimpulan bahwasanya peradaban barat modern yang berasaskan pada konsep civilization memiliki dua tolak ukur bagi kemajuan peradaban manusia. Yang pertama ialah capaian angka ekonomi. Oleh karena itu, kita saksikan pada saat sekarang ini setiap negara bangsa berlomba-lomba untuk menumbuhkan perekonomiannya dalam rangka menjadi negara maju. Karena maju atau tidaknya suatu negara salah satunya ditentukan oleh capaian angka ekonominya. Sementara tolak ukur kedua ialah tingkat kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dimanfaatkan untuk menggerakkan aktivitas atau kegiatan ekonomi yang pada akhirnya juga ditujukan untuk meningkatkan capaian angka ekonomi. Oleh karena itu, tidak ada jalan lain di zaman modern ini, atau tidak ada jalan lain bagi peradaban barat modern untuk mencapai kemajuan di bidang ekonomi, maka satu-satunya cara ialah menguasai kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Oleh karenanya, setiap negara bangsa, apapun negaranya, agar ia dapat maju dari tingkat ekonominya, maka mutlak baginya untuk menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi. Dua tolak ukur ini kalau kita kaitkan dengan pemikiran Anthony Giddens yang sudah kita bahas sebelumnya, bahwasanya institusi pendidikan, institusi politik, dan institusi militer harus link and match dengan institusi ekonomi. Institusi pendidikan
yang merupakan lingkup dari ilmu pengetahuan dan teknologi diharuskan link and match dengan institusi ekonomi untuk mencapai tujuan-tujuan ekonomi dalam rangka meningkatkan capaian angka ekonomi. Evolusi teknologi dalam peradaban barat modern yang menerapkan model gerak evolusionisme yang berasaskan pada konsep civilization dimulai pada masa Renaissance ketika terjadinya revolusi Gutenberg. Revolusi Gutenberg ditandai dengan ditemukannya mesin cetak. Seiring dengan tumbuhnya dalam kehidupan masyarakat ketika itu nilai-nilai liberalisme dan nilai-nilai egalitarianisme. Dua nilai ini tumbuh dengan pesat karena keinginan manusia untuk membebaskan dirinya dari kungkungan institusi kerajaan dan institusi agama. Nilai liberalisme ialah nilai kebebasan. Manusia ingin bebas dari dua institusi itu, tidak ingin dikungkung, tidak ingin diatur. Manusia merasa bahwa dengan kemampuan berpikirnya, manusia dapat hidup tanpa membutuhkan dua institusi itu. Sementara nilai-nilai egalitarianisme yang meyakini bahwa seluruh manusia memiliki hak-hak yang sama, memiliki kedudukan yang sama, ini melawan nilai-nilai yang diyakini oleh institusi kerajaan bahwasanya manusia bersifat hierarkis berkaitan dengan kekuasaan politiknya, maupun nilai-nilai yang dianut oleh institusi agama bahwa manusia memiliki kedudukan yang hierarkis dikaitkan dengan kedekatannya dengan pemahaman atau penguasaannya terhadap agama. Kedua nilai ini, liberalisme dan egalitarianisme, diusung oleh kalangan borjuis dan kalangan literati. Kalangan borjuis hendak merebut otoritas politik dan ekonomi dari institusi kerajaan, sementara kalangan literati hendak merebut otoritas ilmu pengetahuan dan teknologi dari institusi agama. Berkolaborasinya dua kalangan ini yang mengusung nilai liberalisme dan egalitarianisme menghasilkan sebuah teknologi yang disebut dengan mesin cetak yang meniscayakan manusia barat pada masa itu mengalami revolusi Gutenberg. Nilai liberalisme dan egalitarianisme salah satu contohnya direalisasikan dengan memproduksi kitab suci atau mencetak kitab suci dalam jumlah banyak kemudian diperjualbelikan di toko-toko buku sehingga setiap orang dapat mengakses kitab suci secara langsung, dapat membacanya, dapat memahaminya tanpa lagi membutuhkan institusi agama. Setiap orang dapat bebas mengakses agamanya dan setiap orang memiliki kedudukan yang sama dalam hal memahami agamanya. Disinilah revolusi Gutenberg membawa tumbang atau menyebabkan tumbangnya institusi agama dengan ditemukannya mesin cetak. Di sisi yang lain, revolusi Gutenberg juga merupakan tanda dari berawalnya atau mulainya kemajuan teknologi dalam peradaban barat. Pada masa itu, metode observasi mulai dikenalkan dan mulai marak digunakan dalam kegiatan sains di dunia barat. Metode observasi yang digunakan dalam kegiatan sains membutuhkan teknologi. Contoh saja, ketika Galileo Galilei hendak mengamati bulan, maka ia terlebih dahulu harus mencipta teknologi teropong. Teknologi teropong ini dimungkinkan untuk diciptakan karena adanya kalangan literati
yakni kalangan cerdik pandai di luar institusi gereja yang secara ekonomi disokong oleh kalangan borjuis. Sehingga Galileo Galilei yang merupakan kalangan literati ya, dapat menghasilkan atau dapat mencipta teknologi teropong disokong dari segi ekonominya oleh kalangan borjuis. Dengan itu ia dapat melakukan metode observasi untuk mengamati bulan ya. Sehingga secara historis awal mula kemajuan peradaban barat modern yang berasaskan pada konsep civilization dimulai dengan revolusi Gutenberg pada masa Renaissance. Perkembangan teknologi dalam peradaban barat yang dimulai pada masa Renaissance ya, ketika terjadinya revolusi Gutenberg yang diikuti dengan beberapa revolusi setelahnya, secara historis mendorong masyarakat barat memasuki sebuah zaman baru, yakni zaman modern, ditandai dengan terjadinya revolusi industri pertama di Eropa Barat. Revolusi industri pertama dikenal juga dengan revolusi produksi karena terjadinya perubahan secara fundamental model produksi dari agraris menjadi produksi pabrik. Produksi pabrik dimungkinkan karena pada masa itu terjadi kemajuan yang sangat pesat pada ilmu-ilmu alam yang mendominasi perkembangan ilmu pengetahuan, terutama pada ilmu fisika dan ilmu kimia. Kedua ilmu itu menjadi dasar diciptanya teknologi mesin, diawali dengan mesin uap. Dengan mesin itulah industri pabrik menjalankan kegiatan produksi ekonomi. Industri pabrik dengan mesin yang besar disebut juga dengan teknologi yang bersifat arkeoteknik, yakni teknologi yang dari segi artefaknya memiliki dimensi yang besar. Revolusi industri mendorong terjadinya revolusi perkotaan, dikarenakan pabrik yang menempati pusat kota yang dimiliki oleh kalangan borjuis melakukan kegiatan ekonomi yang sangat masif untuk mencapai tingkat keuntungan ekonomi yang dikehendaki oleh kalangan borjuis, sehingga tingkat produksi harus terus ditingkatkan. Dampaknya, pabrik harus mempekerjakan buruh dalam skala yang besar. Secara spasial, munculnya pabrik dengan jumlah pekerja yang besar berarti kota dituntut untuk semakin luas. Sehingga kota-kota modern dari segi luasannya jauh lebih luas dibandingkan kota-kota barat pada abad pertengahan yang dikenal dengan kota model citadel atau kota benteng. Dengan pabrik yang menyerap tenaga kerja dalam skala yang besar, yang mendorong terjadinya perluasan kota mendorong dilakukannya temuan teknologi kendaraan bermotor. Karena untuk berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain dalam satu kota harus menempuh jarak yang jauh. Ditemukannya kendaraan bermotor yang diproduksi di pabrik sehingga dapat dimiliki oleh masyarakat kota dalam skala yang luas dikarenakan merupakan produksi massal, mendorong dilakukannya temuan teknologi jalur sirkulasi kota, jalan raya, jalan layang, agar perpindahan dari satu tempat ke tempat yang lain dapat dilakukan dengan efisien, dengan secepat mungkin.
karena waktu adalah uang. Hadirnya model produksi pabrik yang memungkinkan manusia melakukan kegiatan produksi dalam skala yang besar, menghasilkan barang dalam jumlah yang sangat banyak, mendorong dilakukannya kolonialisasi yang disponsori oleh kalangan pemodal. Kita masih ingat Hindia Timur yang kini bernama Indonesia pernah dijajah oleh VOC. VOC bukanlah negara, tetapi sarekat dagang yang dimiliki oleh kalangan borjuis. Kalangan borjuis yang memiliki pabrik yang menghasilkan jumlah produksi yang besar melakukan kegiatan kolonialisasi untuk beberapa kepentingan. Pertama, untuk mendapatkan tenaga kerja yang murah di daerah kolonialisasi. Kedua, untuk mendapatkan bahan mentah yang murah. Dan ketiga, untuk menjual barang hasil produksi pabriknya. Kolonialisasi ini juga dimungkinkan karena terjadinya perkembangan teknologi pelayaran, teknologi navigasi yang memungkinkan kalangan barat mengarungi samudra dan mengetahui arah untuk menemukan daerah kolonialisasi. Di masa inilah munculnya saintis dan teknolog petualang yang turut terlibat dalam kegiatan kolonialisasi, turut mendirikan pabrik di daerah kolonialisasi, turut mencipta teknologi di daerah kolonialisasi untuk kepentingan kalangan borjuis. Sehingga pabrik besar tidak saja berada di Eropa Barat, di mana berawalnya revolusi produksi, tetapi juga mulai tumbuh di daerah-daerah kolonialisasi, termasuk di Indonesia. Revolusi industri pertama ditindaklanjuti dengan terjadinya revolusi industri kedua di Amerika Serikat. Kalau revolusi industri pertama di Eropa Barat ialah revolusi produksi, model produksi industri pabrik, maka revolusi industri kedua yang terjadi di Amerika Serikat merupakan revolusi manajemen pabrik, agar pabrik dapat menghasilkan atau dapat melangsungkan kegiatan produksi dengan lebih efisien. Revolusi manajemen pabrik ini berkaitan dengan assembly, perakitan di pabrik yang memaksa dilakukannya mekanisasi pekerja pabrik sesuai dengan urutan produksi barang di pabrik. Assembly line ini dimungkinkan dilakukan dikarenakan pada masa itu ditemukannya teknologi ban berjalan yang digunakan di pabrik, sehingga produksi menjadi semakin efisien, menjadi semakin murah, dan pabrik menjadi semakin dapat meningkatkan jumlah produksinya secara terus-menerus dengan manajemen yang efisien tersebut. Terjadinya revolusi industri kedua di Amerika Serikat yang menjadikan produksi pabrik semakin efisien, semakin mendorong kemajuan pada teknologi militer. Dikarenakan ketika pabrik semakin efisien dalam menghasilkan barang, semakin banyak barang dapat diproduksi dalam waktu yang semakin singkat, maka kolonialisasi semakin dibutuhkan oleh kalangan borjuis dalam rangka mencari pekerja murah, sumber bahan mentah yang murah, dan pasar yang luas.
teknologi militer dibutuhkan kalangan borjuis dalam rangka kolonialisasi. Sampailah peradaban Barat pada krisis peradabannya karena terjadinya dampak-dampak buruk dari industrialisasi yang akan kita bicarakan pada bagian yang lain dari materi ini. Yang gelombang perlawanan terhadap modernisme itu atau zaman industrialisasi memuncak pada revolusi kebudayaan 1968 di Prancis. Revolusi ini menjadi pintu bagi masyarakat Barat untuk memasuki revolusi industri ketiga. Produksi pabrik beralih pada produksi jasa yang berbasiskan pada jaringan informasi. Revolusi informasi ditandai dengan ditemukannya komputer. Sehingga pada masa revolusi informasi atau revolusi industri ketiga yang juga terjadi di Amerika didominasi oleh kemajuan di bidang ilmu komputer dan teknologi komputer. Ditemukannya komputer dan teknologi komputer, kemudian teknologi jaringan informasi, merubah sifat teknologi dari arkeoteknik menjadi teknologi metateknik. Teknologi metateknik ialah teknologi cyber, teknologi dunia maya, teknologi informasi. Cita ideal yang hendak diwujudkan pada revolusi informasi tidak sebagaimana cita ideal pada dua revolusi industri sebelumnya, yakni untuk melakukan produksi secara efisien. Cita ideal pada revolusi industri ketiga ialah terwujudnya jaringan informasi global yang bersifat terbuka. Sebagaimana dua revolusi sebelumnya, dalam revolusi informasi pun peran dari kalangan borjuis sangat sentral. Karena untuk membangun teknologi jaringan informasi dalam skala global tentulah membutuhkan modal yang besar. Dan itu semua ditujukan untuk kepentingan ekonomi kalangan borjuis tersebut. Dari produksi pabrik menjadi produksi jasa yang berbasiskan pada jaringan informasi dalam skala global. Inilah revolusi informasi. Kita mulai menggunakan alat komunikasi jarak jauh. Kita mulai menggunakan komputer yang terhubung dengan jaringan internet untuk saling berkomunikasi. Di sisi yang lain, zaman yang didominasi ilmu pengetahuan komputer dan didominasi teknologi informasi serta jaringan informasi, untuk rumpun ilmu sosial humaniora terjadi perubahan orientasi secara epistemologi, tidak lagi mengakar pada positivisme yang tetap dianut oleh ilmu-ilmu komputer, tetapi mulai bergeser berasaskan pada paradigma relativisme dan pluralisme. Ilmu sosial humaniora seperti ini dibutuhkan untuk mengantisipasi dampak buruk terjadinya perkembangan teknologi sebagaimana masyarakat Barat belajar dari sejarahnya pada masa revolusi 1968 dan didorong karena terjadinya dampak buruk dari industrialisasi. Diharapkan ilmu sosial humaniora dapat mengantisipasi dampak-dampak buruk revolusi informasi yang diakibatkan dominasi dari ilmu komputer.
pada zaman ini yang ditemukannya komputer, chip, bukan berarti teknologi arkeoteknik hilang dari kehidupan manusia, tapi mengalami evolusi. Tidak lagi berbicara pada teknologi pabrik, tapi berbicara pada teknologi untuk melakukan penjelajahan antariksa. Teknologi tersebut dimungkinkan karena selain kemajuan di bidang permesinan, juga kemajuan di bidang teknologi komputer. Sehingga pada masa itu, tahun 80-an, dunia barat sedang gandrung dua hal. Pertama, gandrung informasi. Kedua, gandrung dengan penjelajahan antariksa. Sehingga kita mengenal film Star Wars. Salah satunya untuk menggambarkan bagaimana kegandrungan masyarakat barat terhadap penjelajahan antariksa. Revolusi informasi ini berlangsung hingga pada saat sekarang ini. Kita masih mengalami terus evolusi di bidang informasi, tetapi kita pun sedang bersiap untuk memasuki revolusi industri keempat, dan kita sudah memasuki pintunya, walaupun belum secara penuh, yakni revolusi kecerdasan, di mana ilmu komputer bertemu dengan ilmu biologi dan ilmu genetika sebagai basis dalam penciptaan teknologi. Revolusi kecerdasan yang memunculkan artificial intelligence, mesin cerdas, mesin yang tidak lagi digunakan untuk memproduksi barang, tapi mesin yang mampu berpikir secara kognitif, menumbuhkan nilai-nilai transhumanisme di kalangan masyarakat barat. Kita tidak akan membicarakan secara filosofis hal ini karena membutuhkan materi tersendiri. Revolusi kecerdasan ini kita sedang bersiap-siap masuk secara penuh ke dalamnya. Oleh Yuval Noah Harari akan membawa umat manusia pada suatu zaman masa depan di mana terwujudnya teknohumanisme dan dataisme, yakni peningkatan kemampuan tubuh manusia melalui artificial intelligence yang ditanamkan ke dalam tubuh manusia, maupun peningkatan kualitas artificial intelligence yang berkesadaran dan otonom. Artificial intelligence yang semakin canggih, semakin pintar. Sehingga dalam bayangan Yuval Noah Harari, di masa depan yang pintu masuknya ialah revolusi kecerdasan, revolusi industri keempat, manusia akan memiliki kemampuan tubuh yang semakin meningkat, dan dia hidup dan berkehidupan di tengah lingkungan mesin-mesin cerdas. Perjalanan peradaban barat dari revolusi Gutenberg memasuki revolusi industri pertama hingga kita sedang mengalami revolusi industri keempat, menggambarkan terjadinya evolusi teknologi dari aspek artefaknya, dari teknologi arkeoteknik yang berukuran besar, kemudian menyusut menjadi teknologi metateknik, dan sekarang semakin menyusut lagi menjadi teknologi kecerdasan buatan. Dari segi dimensi, teknologi semakin kecil, namun dari segi kualitasnya, teknologi menjadi semakin powerful, menjadi semakin otonom, menjadi semakin cerdas, menjadi semakin terpisah dari manusia. Bahkan saat ini Google sedang memiliki proyek untuk menciptakan teknologi artificial intelligence yang otonom tanpa tombol shutdown-nya.
sehingga akan menjadi seperti manusia yang hidup. Namun demikian, peradaban Barat tidaklah satu model ini saja untuk menunjukkan perkembangan teknologinya dari segi artefak. Karena ketika terjadi revolusi informasi yang diawali dengan terjadinya revolusi kebudayaan 1968 di Prancis, peradaban Barat bercabang menjadi dua arah yang berbeda orientasi, yakni peradaban late modernisme dan peradaban postmodernisme. Kedua peradaban ini memiliki watak yang berbeda dan memiliki arah yang berbeda. Yang kita sudah jelaskan tadi, revolusi kecerdasan sebagai rangkaian dari revolusi industri sebelumnya merupakan bagian dari peradaban late modernisme atau peradaban modernisme lanjut yang masih berasaskan pada konsep civilization, peradaban benda-benda yang melihat kemajuan peradaban dari perkembangan teknologi dari aspek artefaknya. Inilah peradaban di mana lingkungan hidup manusia dipenuhi dengan teknologi tinggi, teknologi informasi, teknologi yang tidak terlihat namun menjadikan kita dapat terhubung dari satu orang ke orang yang lain tanpa batasan geografi. Yang puncak dari teknologi tinggi pada zaman kita ialah artificial intelligence. Kemajuan teknologi mencapai tingkat teknologi yang tinggi atau high tech menyebabkan terjadinya teknisifikasi, yakni penerapan teknologi dalam seluruh lingkup dan aspek kehidupan manusia, dari lingkup individu, sosial hingga kultural. Seluruh kegiatan manusia dalam lingkup itu diperantarai oleh teknologi informasi. Nah, include di dalam teknologi informasi pada zaman kita ialah artificial intelligence. Contoh saja, secara individual kita sudah tidak bisa terpisahkan dari sumber informasi yang bersifat global. Dalam sehari-hari kita membutuhkan sumber informasi global itu. Kita mengakses berita global. Dalam lingkup sosial kita sudah terbiasa terhubung dengan komunitas sosial kita dari jarak yang jauh melalui perangkat teknologi handphone maupun komputer. Dan secara kultural di bidang pendidikan dengan adanya teknologi tinggi, teknologi informasi yang include di dalamnya artificial intelligence menjadikan cara belajar pun berubah. Sekarang kita tidak perlu lagi untuk ke perpustakaan mencari satu buku ke buku yang lain untuk mengutip, membuat suatu makalah. Kita memiliki mesin pencari cerdas di dalam HP kita. Cara mencari informasi sekarang berbeda, tidak mengharuskan kita ke perpustakaan atau ke badan pusat statistik, tetapi cukup dengan kuota, dengan program di handphone kita dapat mengakses informasi yang kita butuhkan dalam proses belajar kita. Yuval Noah Harari dalam bukunya Homo Deus optimis dengan perkembangan teknologi dari aspek artefaknya ini yang terus mengalami peningkatan kualitas, yang terus menjadi semakin cerdas dan semakin otonom. Karena Yuval Noah Harari berpandangan revolusi industri keempat ditandai dengan majunya teknologi artificial intelligence ialah tangga bagi manusia Homo sapiens untuk mencapai tingkat evolusi yang lebih tinggi. Dengan cara apa? Dengan cara menginstal artificial intelligence ke dalam tubuh manusia. Dengan kemajuan ilmu biologi yang ditopang oleh ilmu komputer dan genetik, sekarang ilmu kesehatan, ilmu kedokteran
dimungkinkan untuk meningkatkan daya pakai organ manusia, jantung buatan, organ buatan yang dibuat di laboratorium, yang ditanamkan ke dalam diri manusia, yang dapat dipantau dengan komputer kinerjanya sekarang. Dengan cara ini, menginstal artificial intelligence, organ buatan ke dalam tubuh manusia yang organik biologis ini menjadikan manusia memiliki masa pakai tubuh yang terus bertambah. Umur manusia semakin panjang, harapannya itu, keinginannya itu. Disinilah manusia menjadi homo deus karena manusia mampu melampaui kematian yang menjadi hak prerogatif Tuhan. Manusia menjadi Tuhan bagi dirinya sendiri, melampaui kematian, menghindari kematian dengan memperpanjang daya pakai tubuhnya, memperbaharui organnya, memperbaharui sel-sel tubuhnya dengan teknologi artificial intelligence, bahkan mengotak-atik genetiknya agar dihasilkan keturunan yang bebas dari penyakit, keturunan yang dari segi perawakan fisiknya dikehendaki oleh orang tuanya yang merepresentasikan manusia yang sempurna dari tubuhnya. Keturunan yang memiliki kemampuan yang maksimal. Sementara itu, Profesor Donald Bill Cohn, seorang ahli neurologi dari Amerika, berpandangan revolusi industri keempat dengan artificial intelligence-nya dapat dilakukan untuk meningkatkan kapasitas kerja otak manusia. Ditanamkannya artificial intelligence ke dalam otak manusia. Dengan cara inilah manusia dapat meningkatkan kemampuan berpikirnya untuk mengimbangi kemampuan berpikir artificial intelligence yang dicipta olehnya. Inilah zaman modernisme lanjut atau late modernism yang kita sedang hidup di dalamnya. Selain peradaban modernisme lanjut atau late modernism yang merupakan otokritik terhadap modernisme yang membawa umat manusia sekarang ini memasuki revolusi industri keempat, pada revolusi kebudayaan 1968 yang menjadi pintu masuk bagi revolusi informasi juga terjadi gerakan yang berbeda, gerakan antitesis terhadap modernisme, gerakan menolak modernisme. Jika lihat modernisme ialah otokritik terhadap modernisme, maka gerakan antitesis modernisme ini melahirkan peradaban postmodernisme. Sehingga peradaban barat kontemporer terdiri dari dua model peradaban, peradaban late modernisme dan peradaban postmodernisme. Kita umat manusia sedang hidup di dua alam budaya yang berbeda, budaya modernisme lanjut dan budaya postmodernisme. Tidak terjadi presidennya dalam sejarah umat manusia di mana manusia hidup di dua alam budaya yang berbeda dan dua-duanya aktif dan dominan. Baru di zaman inilah kita mengalaminya, sehingga memunculkan berbagai kebingungan dalam kehidupan manusia. Berbeda dengan late modernism atau modernisme lanjut, gerakan postmodernisme ini merupakan antitesis dari modernisme, berupaya menolak seluruh tata nilai dan tata hidup yang dibawa oleh modernisme. Walaupun peradaban barat kontemporer terdiri dari dua model peradaban yang berbeda, yakni peradaban modernisme lanjut dan peradaban postmodernisme, kedua model peradaban ini tetaplah disokong oleh institusi ekonomi yang kuat,
atau tetap mendudukan institusi ekonomi sebagai institusi utama yang menyokong peradabannya. Dikarenakan kalangan borjuis yang memiliki otoritas dalam lingkup institusi ekonomi memiliki kepentingan ekonomi terhadap laju gerak peradaban pada peradaban modernisme lanjut maupun peradaban postmodernisme. Pada peradaban modernisme lanjut, institusi ekonomi tetap berorientasi pada produksi teknologi. Bagaimana menghasilkan teknologi yang semakin canggih agar dapat menggerakkan ekonomi semakin tinggi. Sehingga artificial intelligence oleh borjuis dimanfaatkan untuk kegiatan ekonominya. Sementara itu, kalangan borjuis memiliki kepentingan terhadap peradaban postmodern dengan orientasi kegiatan ekonomi konsumsi. Jika peradaban late modernism masih berorientasi pada produksi, maka postmodernism berorientasi pada konsumsi. Namun demikian, yang menjadi kesusahan untuk memahami peradaban postmodernisme dikarenakan model peradaban ini sangat kompleks dan rumit. Seluruh pandangan yang merupakan antitesis dari modernisme atau seluruh gerakan kebudayaan yang menolak modernisme maka digolongkan sebagai postmodernisme, yang menjadikan postmodernisme tidaklah satu warna atau tidaklah homogen, baik dari aspek gagasannya hingga aspek artefaknya. Terlalu banyak gagasan yang beragam di dalam peradaban postmodernisme dan terlalu banyak artefak teknologi yang beragam di dalam peradaban postmodernisme. Tetapi kita dapat sederhanakan, postmodernisme ini suatu peradaban di mana terjadi dua revolusi. Pertama ialah revolusi keagamaan, di mana manusia barat yang kering spiritualitasnya pada peradaban modernisme, di mana spiritualitas itu tetap ditolak kehadirannya pada peradaban modernisme lanjut, sehingga rangkaian revolusi industri bukanlah rangkaian cara manusia untuk menemukan spiritualitas, tetapi rangkaian revolusi yang dialami manusia barat untuk mencapai kepentingan ekonominya. Masyarakat barat yang kering spiritualitas itu di dalam peradaban postmodernisme hendak mencari spiritualitas. Revolusi industri menyebabkan meningkatnya kehidupan ekonomi masyarakat barat. Dengan kehidupan ekonomi yang membaik, maka kualitas kehidupan pun dari segi artefaknya dapat membaik. Rumah yang lebih besar dapat dimiliki, mobil yang lebih mewah dapat dimiliki, pakaian yang lebih bagus dapat dimiliki. Tetapi itu semua menyebabkan kekosongan jiwa manusia barat. Sehingga postmodernisme melakukan revolusi keagamaan, mencari spiritualitas, tetapi yang dimaksud spiritualitas dalam postmodernisme ialah spiritualitas tanpa institusi agama, dikarenakan postmodernisme anti terhadap formalisme yang merupakan ciri khas dari modernisme. Dilihat dari sisi yang lain, spiritualitas tanpa institusi agama dikarenakan trauma barat terhadap institusi agama yang mengungkung kehidupan manusia barat pada masa zaman pertengahan yang lalu. Sehingga pada peradaban postmodernisme ini
Manusia barat ingin mencapai spiritualitas tapi tidak ingin beragama. Merebaklah agnostivisme. Jika peradaban modernisme lanjut melahirkan ateisme, maka peradaban postmodernisme menumbuh suburkan agnotisme. Revolusi keagamaan kedua yang terjadi pada peradaban postmodernisme ialah terjadinya komodifikasi simbol-simbol agama, yang revolusi ini merupakan kepentingan dari institusi ekonomi yang dimiliki kalangan borjuis. Komodifikasi simbol-simbol agama ini menjadikan agama diperjualbelikan di ruang publik, diproduksi di pabrik, disebarluaskan melalui jaringan informasi untuk kepentingan ekonomi kalangan borjuis. Revolusi kedua yang terjadi pada peradaban postmodernisme ialah revolusi ilmu pengetahuan teknologi. Peradaban postmodernisme mengakui ragam model ilmu pengetahuan teknologi. Ilmu pengetahuan teknologi barat bukanlah satu-satunya ilmu pengetahuan dan teknologi yang sah dan yang ilmiah. Setiap komunitas manusia memiliki model ilmu pengetahuan teknologi yang khas, yang itu diakui di dalam peradaban postmodernisme. Contoh saja, umat Islam dalam dimensi kehidupan kesehatannya memiliki tradisi bekam. Bekam sebagai metode kesehatan dan pengobatan ditolak dalam peradaban modernisme hingga modernisme lanjut. Karena dari segi substansi ilmu pengetahuannya jelas tertinggal dari ilmu pengetahuan kedokteran kontemporer. Dari aspek teknologinya tertinggal dari kemajuan teknologi kedokteran kontemporer. Apalagi jika bekam dikaitkan dengan agama, pastilah mendapatkan penolakan dalam peradaban modernisme lanjut. Namun demikian, bekam yang merupakan tradisi kesehatan dan pengobatan umat Islam diakui sebagai ilmu pengetahuan dan teknologi dalam peradaban postmodern. Diakuinya ragam model ilmu pengetahuan dan teknologi ini dikarenakan postmodern mengakui kebenaran jamak yang sifat kebenarannya bersifat relatif. Sekarang kita kaitkan dua peradaban barat kontemporer ini, yakni peradaban modernisme lanjut dan peradaban postmodernisme, dengan dua istilah dalam antropologi budaya yang telah kita bahas berulang kali, yakni istilah civilization dan istilah culture secara konseptual. Peradaban modernisme lanjut atau late modernism yang merupakan otokritik dari modernisme masih berasaskan pada konsep civilization, sehingga kita masih dapat melihat realisasi dari model gerak evolusionisme dalam peradaban manusia dalam peradaban modernisme lanjut. Di peradaban inilah perkembangan teknologi dari segi artefaknya masih dapat kita saksikan. Sementara itu, peradaban postmodernisme berasaskan pada konsep culture. Konsep culture ini yang identik dengan masyarakat bersahaja, dengan tingkat teknologinya yang masih sangat sederhana, memunculkan beragam fenomena teknologi dalam peradaban postmodern. Yang berkaitan langsung dengan konsep culture ialah fenomena teknologi tepat guna.
teknologi tidak lagi dipandang dari kemajuan aspek artefaknya, tetapi dipandang dari kebermanfaatannya bagi hidup manusia, yang meminimalkan terjadinya dampak-dampak buruk dari penggunaan teknologi tersebut terhadap manusia dan kehidupannya. Bisa jadi teknologi tepat guna ini bukanlah teknologi terkini, tetapi teknologi dari masa leluhur dahulu yang direkontekstualisasi untuk kebutuhan zaman sekarang ini. Sehingga fenomena kedua dari peradaban postmodern dari aspek teknologinya ialah rekontekstualisasi teknologi tradisional. Teknologi tradisional kembali dipelajari dan diterapkan pada kehidupan masa sekarang ini dengan penyesuaian-penyesuaian yang dibutuhkan. Selain dua fenomena ini, juga terjadi fenomena teknologi yang digunakan untuk menemukan spiritualitas. Dan fenomena teknologi yang oleh John Naisbitt disebut dengan fenomena mabuk teknologi merupakan fenomena keempat yang terjadi dalam peradaban postmodernisme. Yang fenomena mabuk teknologi ini secara langsung berkaitan dengan komodifikasi teknologi yang merupakan kepentingan dari institusi ekonomi untuk mencapai tujuan-tujuan ekonominya. Sekarang mari kita lihat peran teknologi dalam peradaban modernisme lanjut dan teknologi dalam peradaban postmodern dikaitkan dengan 6 fungsi teknologi berdasarkan perspektif antropologi budaya yang telah kita bahas pada sesi pertama yang lalu, yakni meliputi peran bertahan hidup, mengelola alam, relasi sosial, pembebasan diri, idealisasi kehidupan, dan untuk memenuhi kebutuhan spiritual. Kita mulai dari teknologi modernisme lanjut. Peran teknologi bertahan hidup dapat kita simak pada perkembangan teknologi di bidang kedokteran yang sudah kita bahas tadi. Dengan kemajuan di bidang kedokteran dapat ditekan, contoh saja dapat ditekan terjadinya kematian bagi ibu hamil dan melahirkan atau kematian bagi bayi. Dapat diperpanjang usia hidup manusia dengan meremaja secara berlanjut organ tubuhnya, bahkan mengganti organ tubuhnya dengan organ tubuh buatan yang terinstal di dalamnya artificial intelligence. Kedua ialah modernisasi teknologi pangan, di mana kita tahu pangan ialah kebutuhan dasar bagi manusia untuk dapat bertahan hidup. Yang ketiga, terjadinya revolusi teknologi militer dikarenakan perlombaan ekonomi antar negara bangsa membawa pada perlombaan untuk menguasai sumber daya alam. Perebutan sumber daya alam dilakukan dengan cara peperangan, dan peperangan dilakukan dengan menggunakan teknologi militer. Ya, peperangan yang terjadi pada masa sekarang ini tidak lain tujuannya dua. Pertama, untuk menjual senjata. Kedua, untuk menguasai sumber daya alam di wilayah konflik tersebut. Selain itu pun pada masa kontemporer sekarang ini, ya, untuk bertahan hidup, mempertahankan sumber daya pangan, sumber daya alam, terjadinya kepemilikan persenjataan pemusnah massal yang pada awal abad ke-20 dalam wujud bom nuklir untuk menakut-nakuti pihak lain agar tidak berani mengajak perang. Pada abad 21 ini, teknologi pemusnah massal telah beralih menjadi senjata biologi, yang salah satunya ialah virus.
Sementara teknologi yang berfungsi mengelola alam, ya, dalam teknologi modernisme dilakukannya, diciptanya teknologi-teknologi yang ditujukan untuk melakukan eksploitasi sumber daya alam, untuk meningkatkan produksi, untuk menemukan bahan mentah, sehingga untuk membangun rumah yang lebih kokoh dibutuhkan semen. Dieksploitasilah sumber daya alam untuk menghasilkan semen. Dibutuhkannya besi, maka dilakukanlah pertambangan biji besi dan lain sebagainya. Dan dilakukannya penjelajahan ruang kehidupan yang baru yang menuntut diciptanya teknologi yang memungkinkan manusia untuk melakukan penjelajahan antariksa maupun untuk melakukan penjelajahan menemukan ruang-ruang kehidupan baru di muka bumi seperti ke wilayah kutub. Fungsi teknologi dalam konteks relasi sosial ialah terjadinya kapitalisasi teknologi pada peradaban teknologi modernisme lanjut yang menyebabkan terjadinya ketimpangan kepemilikan teknologi. Kalangan kaya dapat memiliki teknologi maju, sementara kalangan miskin tidak dapat mengakses teknologi yang dibutuhkannya untuk menjalani kehidupan dengan kualitas yang baik. Sehingga kepemilikan teknologi didasari atas kepemilikan ekonomi dikarenakan peradaban modernisme hingga modernisme lanjut kedudukan manusia berdasarkan tingkat kepemilikan ekonominya. Kepemilikan teknologi merepresentasikan kepemilikan ekonomi seseorang yang menunjukkan kedudukan sosialnya. Kemudian yang keempat, fungsi teknologi untuk pembebasan diri dengan ditemukannya teknologi mesin bakar, maka dimungkinkannya manusia untuk keluar dari atmosfer bumi. Dimungkinkannya manusia untuk melesat di atas muka bumi dengan kecepatan yang sangat cepat. Dimungkinkannya manusia untuk terbang. Kemudian kemajuan di bidang teknologi struktur memungkinkan manusia untuk hidup di bawah samudera, memungkinkan manusia untuk hidup di atas langit segala macam. Dan yang sudah kita bahas tadi, peran teknologi untuk membebaskan diri manusia dari determinisme lingkungan ialah dicapainya tingkat evolusi yang lebih tinggi dari Homo sapiens menjadi Homo deus. Salah satunya dengan melampaui kematian dengan cara menginstal artificial intelligence ke dalam tubuh manusia. Yang kelima, fungsi teknologi untuk idealisasi kehidupan dalam peradaban modernisme lanjut ialah keterhubungan manusia dalam skala global melalui jaringan informasi global untuk mewujudkan masyarakat dunia yang satu, masyarakat universal, kesatuan masyarakat dunia, sebagaimana gagasan yang disampaikan oleh Profesor Arnold Toynbee. Kemudian yang kedua, dicita-citakannya mesin cerdas, artificial intelligence yang semakin cerdas, semakin otonom, semakin terpisah dari diri manusia. Artificial intelligence yang berkesadaran secara penuh. Bahkan sedang diupayakan robot yang tidak saja memiliki kemampuan berpikir yang sangat canggih, tapi juga memiliki kecerdasan emosional. Bahkan bisa jadi memiliki kecerdasan spiritual. Ya. Dan isu-isu itu berkembang di dunia barat. Yang ketiga adalah dicita-citakannya, diwujudkannya kota cerdas atau smart city, kota yang mampu mengelola penduduk yang berdasarkan basis big data, ya. Kota yang memiliki beragam sensor untuk memantau kegiatan warganya dan dapat memberikan solusi terhadap
warganya terkait dengan kehidupan sehari-harinya di kota tersebut agar semakin efisien dan semakin efektif. Jared Diamond mengatakan Smart City yang salah satunya telah direalisasikan di Singapura memunculkan dilema karena manusia harus merelakan kebebasan dirinya, dia harus mau dipantau dengan berbagai macam teknologi oleh pengelola kota demi kebaikan dirinya sendiri sebagai warga kota. Silakan dapat langsung membaca makalah Jared Diamond yang saya lampirkan informasinya pada daftar bacaan di akhir slide presentasi ini. Sementara dalam peradaban modernisme lanjut, teknologi tidak ditujukan untuk melayani kebutuhan spiritual. Kita beralih pada teknologi dalam peradaban postmodernisme. Fungsi teknologi untuk bertahan hidup dan mengelola alam dalam peradaban postmodernisme dilakukan dengan mewujudkan teknologi yang tepat guna, dengan cara mempelajari dan mempraktekkan kembali khasanah teknologi dari masa lalu. Sementara fungsi teknologi untuk relasi sosial dalam postmodernisme dilakukannya diferensiasi teknologi. Ini tidak lain untuk kepentingan ekonomi kalangan bourgeois. Bahwa teknologi dicipta dengan memperhatikan kelas-kelas masyarakat, baik kelas ekonomi, kelas sosial, kelas gaya hidup, dan lain sebagainya. Sehingga teknologi tidak satu macam, tapi teknologi banyak macamnya sesuai dengan kelas-kelas yang disasar oleh kalangan pemodal untuk mencapai kepentingan ekonominya. Teknologi untuk pembebasan diri dalam peradaban postmodern, teknologi ini ditujukan untuk melegalisasi cara hidup yang merupakan perwujudan dari budaya hasrat yang menjadi ciri khas dari peradaban postmodern, sebagaimana dikatakan oleh Felix Guattari dan Deleuze, bahwa peradaban postmodern ialah peradaban hasrat manusia. Contohnya gaya hidup LGBT, penyuka sesama jenis, dengan teknologi berupaya bagaimana pria dan pria menikah, memiliki anak, wanita menikah pun memiliki kualitas kehidupan yang tidak berbeda dibandingkan dengan keluarga hetero, dengan yang diupayakan dengan penerapan teknologi. Dari fungsi untuk idealisasi kehidupan, teknologi postmodern paling tidak ada 6 hal yang dicita-citakan. Pertama, kehidupan yang instan. Kita dapati sekarang ini segalanya serba instan. Untuk belajar agama, orang tidak lagi masuk pondok pesantren untuk belajar puluhan tahun, tapi dengan channel YouTube. Kemudian pemujaan atau fetis terhadap teknologi yang basisnya ini adalah merek. Orang tergila-gila dengan merek karena kualitas dikaitkan dengan merek. Kemudian hyper reality, blended reality, di mana realitas kehidupan manusia yang empiris ini diintegrasikan dengan realitas cyber atau realitas virtual. Kemudian banalitas kehidupan, tidak ada kedalaman spiritual dalam salah satu versi dari budaya postmodern. Kehidupan serba permainan simbol-simbol yang sifatnya permukaan. Orang beragama hanya menunjukkan
simbol-simbol agamanya, tapi tidak secara substansial menunjukkan ajaran-ajaran agamanya. Kemudian teknologi sebagai mainan. Diciptakannya teknologi-teknologi yang rumit dalam peradaban postmodern ini, tapi pada hakikatnya bagaikan sebuah mainan seperti supercar, mobil cepat, tetapi tidak bisa digunakan untuk kebutuhan sehari-hari. Mobil cepat supercar itu hanya layaknya sebuah mainan saja. Dan idealisasi kehidupan yang lain ialah kehidupan yang berjarak. Max Loka menyatakan kemajuan dalam revolusi informasi, kemajuan dalam teknologi informasi memunculkan sebuah fenomena kehidupan yang disebut olehnya dengan back to house. Manusia cenderung hidup di dalam rumahnya terpisah dari masyarakat, kumpulan masyarakat, namun demikian ia mampu berjejaring sosial dari rumahnya itu. Antara orang per orang terpisah jarak yang jauh, tapi teknologi informasi mampu menghubungkan dua orang yang terpisah jarak jauh itu. Kehidupan yang berjarak. Salah satu contohnya. Sementara dalam aspek teknologi untuk memenuhi kebutuhan spiritual, dalam peradaban postmodern, teknologi ini diperuntukkan untuk menumbuhkan kesadaran spiritual dan mencapai spiritualitas. Diciptakan teknologi yang mendorong orang untuk melakukan refleksi diri dalam rangka menumbuhkan kesadaran spiritualitas. Dalam bidang arsitektur kita mengenal arsitektur minimalisme, arsitektur yang kosong, arsitektur sebagai media manusia untuk melakukan refleksi, menemukan tujuan hidupnya, menemukan hakikat dirinya, dan menumbuhkan kesadaran dirinya sebagai manusia yang penuh, yang memiliki aspek spiritualitas. Demikian peran teknologi kontemporer dikaitkan dengan 6 fungsi teknologi, baik dalam peradaban modern maupun dalam peradaban postmodern. Di akhir dari rangkaian materi yang kedua, kelas daring Islamisasi teknologi, kita akan membicarakan dampak-dampak teknologi kontemporer. Kita bagi menjadi dampak dalam lingkup individu manusia, dalam lingkup sosial kultural manusia, dan dalam lingkup lingkungan manusia. Kita mulai dari teknologi dalam peradaban modernisme. Dalam lingkup individu terjadi dampak anonimitas, yakni hilangnya personalitas manusia akibat mengikuti kerja mesin di pabrik yang mewadahi pekerja dalam jumlah yang besar tidak dapat dimanajemen atau tidak dapat dikelola dengan memperhatikan personalitas setiap masing-masing pekerja. Bayangkan satu pabrik jika memiliki 500 pekerja, bahkan ribuan pekerja, maka akan susah sekali dikelola pabrik itu jika diperhatikannya personalitas masing-masing manusia yang bekerja di sana. Si Budi, si Anto, si Rio, dan segala macam. Tidak bisa dilihat manusia person to person yang memiliki personalitas yang penuh. Sehingga dibuatlah manajemen pabrik yang merupakan hasil dari revolusi industri kedua yang ternyata berdampak pada anonimitas. Bagaimana mengatur pekerja pabrik secara efisien berdasarkan pendekatan kuantitatif. Tidak ada lagi si Budi, si Anto, si Rio, tapi yang ada adalah si A, si B, si C, si D, yang semua diatur sesuai dengan kerja mesin produksi di pabrik. Hilang anonimitas manusia. Kemudian dampak selanjutnya dari industri pabrik ialah terjadinya mekanisasi kerja berdasarkan proses kerja mesin. Mekanisasi kerja manusia ini turut pula menghilangkan aspek spiritualitas dalam kegiatan kerja yang dilakukan oleh manusia. Kerja sekedar untuk menghasilkan barang, tidak ada dorongan spiritualitasnya, tidak ada tujuan spiritualitasnya. Kerja menghasilkan barang untuk mendapatkan
tingkat ekonomi tertentu. Dalam lingkup sosial kultural, dampak dari teknologi modernisme ialah terjadinya ketimpangan terhadap kepemilikan dan akses teknologi, dikarenakan kepemilikan dan akses teknologi berdasarkan pada tingkat ekonomi yang dimiliki seseorang. Orang kaya, dia memiliki teknologi yang baik. Orang miskin, dia tidak dapat memiliki teknologi yang dibutuhkannya untuk bertahan hidup sekalipun. Dan dampak selanjutnya ialah teknisifikasi. Penerapan teknologi dalam seluruh aspek kehidupan manusia. Ini kritik yang sangat baik disampaikan oleh Profesor Armahidi Mahzar, bahwa teknisifikasi di satu sisi melemahkan tubuh manusia dan di sisi yang lain juga melemahkan jiwa manusia, karena manusia sangat bergantung dengan teknologi dalam melangsungkan kegiatan kehidupannya sehari-hari. Contoh saja teknisifikasi dalam hal mobilisasi spasial. Kemana-mana manusia modern menggunakan kendaraan bermotor. Bahkan untuk ke warung tetangga pun menggunakan kendaraan bermotor. Dampaknya terjadi kelemahan dalam kemampuan berjalan manusia. Dalam hal yang sangat sederhana pun dilakukan teknisifikasi, seperti untuk memindah channel televisi dilakukan dengan remote. Hanya dalam jarak beberapa meter saja manusia tidak mau berjalan, mengandalkan remote untuk memindah channel televisi. Dalam lingkup lingkungan, terjadinya pencemaran lingkungan dan eksploitasi sumber daya alam. Eksploitasi terjadi karena kepentingan industri pabrik dalam menghasilkan produksi barang, sementara pencemaran lingkungan terjadi karena pabrik menghasilkan polusi udara yang sangat tinggi. Apalagi jika limbah pabrik dibuang ke sungai, dibuang ke tanah, yang menyebabkan terjadinya kerusakan ekosistem. Kritik yang menggambarkan terjadinya pencemaran lingkungan dalam konteks penerapan teknologi modern dapat disaksikan pada Majalah National Geography versi Indonesia terbitan April tahun 2019. Makalah terakhir dalam majalah tersebut menjelaskan bahwa kota-kota besar di Amerika yang terus mengalami perluasan dan terus mengalami peningkatan dari segi arsitekturalnya semakin tinggi, justru menyebabkan pencemaran lingkungan yang semakin tinggi. Kota-kota besar justru menyebabkan pencemaran lingkungan yang semakin tinggi. Salah satu pencemaran lingkungan yang disoroti di National Geography itu ialah kota-kota besar yang dihuni semakin banyak manusia, yang gedungnya semakin besar-besar itu ternyata menghasilkan produksi sampah yang semakin tinggi. Kota besar selalu bermasalah dalam sampah. Sampah yang tidak selesai diolah mencemari lingkungan. Silakan dapat mengakses majalah tersebut untuk mendalami topik ini. Sementara itu, teknologi postmodernisme dalam lingkup individu menyebabkan dampak keberjarakan psikologis diri seseorang dengan dirinya di dunia maya. Ini disebut dengan konsep avatar oleh Max Loga. Seseorang yang memiliki akun di media sosial, akun itu yang dinamakan avatar, dia bisa meng-create akun itu serupa mungkin untuk mewujudkan cita ideal dirinya, sehingga berjarak dari dirinya yang hidup di realitas empirik. Jadi bisa saja antara saya dalam kehidupan sehari-hari dengan saya sebagai avatar adalah dua individu yang berbeda atau dua kepribadian yang berbeda. Ini salah satu dampak dari teknologi postmodern yang memunculkan fenomena media sosial dalam jaringan informasi global. Media sosial tidak digunakan untuk kepentingan ekonomi penjualan jasa, tapi
Media sosial digunakan untuk berjejaring, menjalin relasi sosial, bersenang-senang, dan lain sebagainya. Yang kedua, menurut Charlie Tarkle, teknologi postmodern, khususnya yang memanfaatkan jaringan informasi global, ialah munculnya dampak atau fenomena alone together. Di tengah keramaian, seseorang merasakan sendirian. Diakibatkan setiap orang mengakses informasi, jaringan informasi global, sehingga orang dengan orang yang lainnya tidak saling menyapa, tidak saling kenal, saling cuek, tetapi setiap orang itu memiliki relasi di dunia maya. Ya. Dalam kehidupan realitas empirisnya, di tempat yang ramai itu orang berkumpul tapi tidak saling menyapa, tidak saling berjejaring sosial, tidak membentuk masyarakat. Ini disebut dengan fenomena alone together. Orang sibuk dengan gadgetnya untuk mengadakan relasi sosial dengan sesama pengguna internet di tempat yang berbeda, bahkan berjarak jauh dari dirinya. Dalam lingkup sosial kultural, teknologi postmodern memunculkan dampak masyarakat yang konsumtif. Teknologi dicipta untuk mendorong masyarakat semakin membeli barang. Contoh saja perkembangan teknologi handphone yang bukan lagi dalam hitungan tahun tapi dalam hitungan bulan itu menggugah orang untuk terus memperbarui handphonenya, padahal fungsinya sama saja, hanya berbeda casingnya atau berbeda pada fasilitas-fasilitas yang sifatnya sekunder seperti fasilitas kamera dan segala macamnya. Dampak selanjutnya dari teknologi postmodernisme dalam lingkup sosial kultural ialah terbentuknya masyarakat virtual, yakni masyarakat tanpa struktur hierarki yang terbentuknya di ruang maya. Contoh saja grup di Facebook itu, tidak semua anggota grup itu saling mengenal. Grup itu bagaikan sebuah masyarakat, banyak individu di sana, saling mengadakan komunikasi. Tetapi tidak bisa jadi semuanya tidak saling mengenal dalam kehidupan empiris sehari-hari. Pun begitu dengan grup WhatsApp. Grup WhatsApp termasuk grup kelas daring kita, bagaikan sebuah masyarakat. Di grup itu banyak sekali individu. Yang individu itu semuanya adalah avatar yang terbentuknya di ruang maya, di media WhatsApp itu. Tetapi masyarakat demikian, yang disebut dengan masyarakat virtual, adalah masyarakat semu, masyarakat yang rapuh. Dia tidak seperti masyarakat yang terbentuk di dalam dunia kehidupan empiris sehari-hari, yang di antara sesamanya saling mengenal, saling berkomunikasi intens, saling bantu-membantu, ya, dan bermukim bersebelahan dan segala macamnya. Masyarakat virtual ini adalah masyarakat tanpa struktur hierarki, masyarakat yang cair, masyarakat yang fragmen, ya, masyarakat yang tanpa otoritas. Kalau kita katakan seluruh pegiat media sosial itu sebagai sebuah masyarakat, itu masyarakat yang cair sekali dan tidak ada otoritas di sana. Semuanya berhak berbicara. Sehingga media sosial adalah ruang kehidupan bagi masyarakat semu, masyarakat virtual yang akan selalu dipenuhi dengan keributan. Kenapa? Karena semua orang berbicara di sana. Apalagi sejak dipenuhinya dengan sejenis makhluk bernama buzzer. Dan dampak terakhir yang akan kita bicarakan dari teknologi postmodern dalam lingkup sosial kultural ialah
terjadinya gelombang air bah informasi. William Gifford dalam buku yang berjudul Swallow menyatakan bahwa di zaman teknologi informasi ini, informasi dari segi kuantitasnya semakin banyak, bahkan seperti air bah, seperti banjir informasi, tapi justru menyebabkan kebingungan manusia. Manusia tidak memiliki cukup waktu untuk meraih semua informasi itu dan memilah-milahnya. Manusia dalam kebingungan itu mengambil keputusan yang serampangan. Bahkan sebagian manusianya tetap berada dalam kebingungan yang tidak bisa dia hindari. Saking bingungnya tidak bisa mengambil keputusan. Banyak informasi justru membuat manusia semakin bingung. Semakin sedikit waktu yang dibutuh, semakin sedikit waktu yang dimiliki manusia untuk memilah informasi, diakibatkan terus-menerus menerima informasi. Inilah fenomena gelombang air bah informasi. Yang kedua, dampak air bah informasi ini menjadikan manusia sebagai pihak yang melakukan data harvesting, seperti memanen data. Semuanya didownload, tapi tidak semuanya dibaca. Semua e-book didownload, dikoleksi, tapi tidak satu pun dibuka dan dibaca hingga tuntas. Ini dikarenakan dampak air bah informasi ini. Mengumpulkan e-book menjadi sebuah kesenangan dalam dunia postmodernisme tanpa membacanya sama sekali, bahkan tanpa membukanya. Demikianlah dampak-dampak teknologi kontemporer Barat, yakni teknologi dalam peradaban modernisme dan peradaban postmodernisme. Yang dampak-dampak ini, kalau kita merujuk pada pemikiran Ogburn, seorang sosiolog dari Amerika, menyatakan dampak buruk teknologi tidak dapat diantisipasi, selalu saja akan muncul karena perkembangan teknologi. Setiap kali dicipta teknologi baru tidak diiringi dengan kebijakan untuk mengatur penggunaan teknologi itu, untuk mengatur produksi teknologi itu, dan tidak diiringi dengan perubahan kesadaran pengguna teknologi, serta tidak diiringi dengan perubahan cara hidup untuk dapat menggunakan teknologi itu dengan cara-cara yang benar. Demikianlah yang dapat saya sampaikan pada materi kedua kelas daring Islamisasi teknologi. Semoga dapat difahami dan diberikan oleh Allah kemanfaatan di dalamnya. Allahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.